Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pemahaman peran pengawas BK dalam pelayanan BK. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Desi Rahmadani sebagai moderator sekaligus pemateri yang akan menjelaskan tentang pengertian pengawas BK. Selanjutnya, Serina Akfara Rizal yang akan menjelaskan tentang peran pengawas BK. Selanjutnya, Rizka Wahyuni yang akan menjelaskan tentang lanjutan peran pengawas BK. Selanjutnya, Azriandi yang akan menjelaskan tujuan dan manfaat pengawasan BK. Dan yang terakhir, Wandi Syaiful yang akan menjelaskan tentang implementasi pengawasan BK. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengawasan BK dalam pelayanan BK. Supervisi dan monitoring merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari keseluruhan kegiatan bimbingan dan konseling. Hal ini dipahami karena perencanaan dan pelaksanaan yang baik belum tentu dapat diwujudkan pada setiap sekolah. Secara organisator, pengawasan melekat dilaksanakan oleh kepala sekolah dan wakilnya. Namun, secara fungsional, pengawasan di luar dilakukan oleh pengawas sekolah. Melalui kedua macam pengawasan ini, diharapkan dapat mendorong dan mengangkat guru-guru pembimbing agar selalu meningkatkan wawasan dan kemampuan fungsional profesi keahliannya, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling. Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas bimbingan dan konseling terhadap 24 jam tatap muka menggunakan pendekatan jumlah guru yang dibina di satu atau beberapa sekolah pada jenjang pendidikan yang sama atau jenjang pendidikan yang berbeda. Jumlah guru harus dibina untuk pengawas bimbingan dan konseling, paling sedikit 40 dan paling banyak 60 guru BK. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai peran pengawas bimbingan dan konseling. Yang pertama, penyusunan program pengawasan bimbingan dan konseling. Yang kedua, melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan penilaian. Yang pertama, kegiatan supervisi bimbingan dan konseling meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, merupakan kegiatan di mana terjadi interaksi langsung antara pengawas dengan guru binaannya. Yang kedua, melaksanakan penilaian, yaitu menilai kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembimbingan. Yang ketiga, kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan sesuai uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum di RKBK yang telah disusun. Baiklah, saya Serina Akfara Rizal dengan NIM 180530057 akan melanjutkan penjelasan mengenai peran pengawasan BK. Yang ketiga, menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan, yakni yang pertama, setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan per sekolah dari seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan. Yang kedua, penyusunan laporan oleh pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan. Dan yang ketiga, ini menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan dilakukan oleh setiap pengawas sekolah dengan segera setelah melaksanakan pembinaan, pemantauan, atau penilaian. Dan peran pengawasan BK yang terakhir yakni melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK, yakni yang pertama, kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK dilaksanakan paling sedikit 3 kali dalam satu semester secara berkelompok di musyawarah guru pembimbing atau MGP. Yang kedua yakni kegiatan dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi yang akan ditingkatkan. Dan yang terakhir yakni dalam pelatihan diperkenalkan kepada guru-guru cara-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan suatu proses pembimbingan. Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK ini dapat
dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, individual, dan grup conference. Baik, materi selanjutnya mengenai implementasi pengawas BK. Pengawas merupakan sebuah aktivitas akademik yang dilaksanakan oleh orang yang memiliki pengetahuan lebih tinggi dan lebih dalam dari orang yang disupervisinya. Misi utama pengawasan atau supervisi akademik adalah memberi pelayanan kepada guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran, membina guru agar lebih kreatif dalam mengelola pembelajaran, memfasilitasi guru agar dapat mengajar lebih efektif dan menyenangkan, melakukan kerjasama dengan guru untuk mengembangkan kurikulum serta melaksanakan pembinaan. Jadi pengawasan merupakan suatu pelaksanaan teknis edukatif di sekolah, baik berupa penyusunan program pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran maupun evaluasinya agar mutu pembelajaran dapat meningkat. Selanjutnya adalah untuk memperoleh kejelasan mengenai tugas-tugas pengawas pada bidang supervisi akademik dapat dilihat dari uraian berikut. Yang pertama, supervisi terhadap kurikulum, yaitu pengawas dapat menggunakan berbagai teknik supervisi antara lain kunjungan sekolah, observasi kelas, dan wawancara. Yang kedua, supervisi terhadap proses pembelajaran, yaitu pengawas harus mempertahankan hal yang berhubungan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, pemanfaatan sarana dan media pembelajaran, kemampuan dalam pengembangan materi pembelajaran, evaluasi proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, supervisi terhadap penilaian, yaitu pengawas hendaknya mencermati hal-hal yang berkaitan dengan kesesuaian materi dan tujuan yang ingin dicapai dengan penilaian yang dilakukan guru. Yang terakhir, supervisi tentang ekstrakurikuler, yaitu pengawas memperhatikan apakah kepala sekolah mendorong dilaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Pengawas mengawasi kegiatan tersebut apakah terlaksana dengan baik atau apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wandi Saiful, NIM 18087209. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan dan manfaat pengawas BK. Pentingnya instrumen supervisi pada guru BK membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan dan apa peran sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Idealnya, instrumen supervisi BK dapat mengukur keterlaksanaan kompetensi profesional guru, bimbingan, dan konseling. Pengawas melakukan supervisi untuk melakukan penilaian terhadap kinerja guru BK menggunakan instrumen supervisi BK pada Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang SKAKK, bahwasanya standar kompetensi profesional konselor dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola program, yaitu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, merancang tindak lanjut atau mendesain perbaikan atau pengembangan program BK. Dalam pengawasan, pengawas sering berfungsi sebagai panduan untuk membentuk objek atau person dalam memahami proses perkembangan menjadi seorang konselor, sehingga dengan supervisi dalam memfasilitasi perkembangannya. Dalam kurung Ulfa Sugiyo dan Edi Purwanto 2014. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.